Selamat malam, salam sehat, dan shalom untuk seluruh jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kabar baik melalui firman Tuhan di malam hari ini dalam ibadah keluarga 11 November 2020. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 hingga 6 sesuai dengan tema minggu, mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kekayaan bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa juga menjadi kutuk. Untuk memahaminya, mari kita mulai menelaah dari mana asal-muasal kekayaan yang kita dapatkan. Kekayaan itu bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama bisa berasal dari Tuhan, tapi juga kekayaan itu bisa berasal dari iblis. Kekayaan yang berasal dari Tuhan tentu didapat dengan cara-cara yang halal, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Sedangkan kekayaan yang berasal dari iblis didapat dengan cara-cara haram yang tidak sesuai dengan cara-cara Tuhan. Kekayaan yang berasal dari Tuhan diperoleh dengan kerja keras dan juga hidup yang penuh kasih dalam mendapatkannya. Ia peduli dan mau berbagi dengan orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sedangkan kekayaan yang dari iblis diperoleh dengan baik dengan kerja keras ataupun dengan tidak kerja keras seperti korupsi, tetapi dia tidak menggunakan kasih dalam mendapatkannya. Ia egois dan bila perlu memeras orang lain untuk mendapatkannya. Kemudian kekayaan yang berasal dari Tuhan sudah barang tentu akan mendatangkan berkat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sedangkan kekayaan yang berasal dari iblis akan mendatangkan kutukan, hukuman bagi dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan terkecoh dengan menganggap bahwa kekayaan itu sudah pasti berasal dari Tuhan. Belum tentu. Namun juga jangan menganggap bahwa semua orang yang memiliki kekayaan adalah karena berbuat curang dalam mendapatkannya. Itu juga pikiran yang keliru. Artinya, ada orang yang memiliki kekayaan karena memang Tuhan memberkati hidupnya. Dan dia juga mendapatkannya dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Sebaliknya, ada juga yang memiliki kekayaan karena iblis yang memberikannya dan ia mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tipe orang kaya yang dikritik dalam firman hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan kekayaannya dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya, sudah disebutkan dalam nas ini, seperti perilaku yang menahan upah para pekerja yang telah menuai hasil ladang.
Apa tujuan orang menahan upah pekerja? Agaknya untuk mendapatkan bunga atau riba karena gaji tersebut yang ditahannya itu bisa dibungakan beberapa minggu atau beberapa bulan. Orang Batak mengatakan masih terhilala. Padahal para pekerja itu sangat membutuhkan dan mengharapkan upahnya segera diberikan karena ia hanya bersandar pada gajinya tersebut untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, dari nas ini juga disebutkan bahwa ada orang yang mencari kekayaan dengan cara membunuh orang benar, memeras, korupsi, ataupun berbuat curang. Itulah cara sebagian orang mencari kekayaan yang berlawanan dengan firman Tuhan, sebagaimana disoroti oleh Yakobus. Orang kaya seperti ini biasanya hidup dalam foya-foya dan kesenangan duniawi, meski sebenarnya dia sedang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Dan sudah barang tentu Tuhan melihat itu semua, dan Ia akan mendatangkan hukuman bagi orang-orang kaya yang demikian. Telinga Tuhan mendengarkan keluhan orang yang ditindas orang kaya tersebut. Itu sebabnya Yakobus dengan keras mengatakan, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Hukuman bagi orang kaya yang curang tersebut adalah bahwa kekayaannya itu akan menyerang balik dirinya. Kekayaannya itu tidak akan menjadi berkat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi orang lain, melainkan menjadi kutukan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, menjadi kaya itu baik, dan kita semua bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan. Namun, baiklah kita mencari kekayaan itu sesuai dengan cara-cara yang Tuhan inginkan, supaya kekayaan itu menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang lain itu. Kekayaan itu harus diraih dengan cara-cara yang bersih, jujur, penuh kasih, dan selalu takut akan Tuhan. Pertanyaannya, mungkinkah orang dengan sikap yang bersih, jujur, penuh kasih, dan takut akan Tuhan menjadi kaya? Sangat mungkin. Lihat saja Yusuf, Ayub, Raja Salomo, dan contoh yang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka melimpah kekayaan melalui kerja keras mereka, dan itu berasal dari Tuhan. Mereka berlimpah harta dan kekayaan karena hidup mereka bersih dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu marilah berusaha menjadi kaya di dalam Tuhan dan mencari kekayaan dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kekayaan yang kita dapatkan atau cara kita mendapatkannya juga kita peduli, penuh kasih kepada orang lain. Bagi orang yang sudah terlanjur mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar, bertobatlah. Mungkin Tuhan masih membukakan pintu maaf. Tidak usah ragu, Yesus juga menerima pertobatan Zakheus yang kaya karena korupsi, tetapi ia berubah pikiran dan akhirnya membagikan hartanya kepada orang miskin. Mencari kekayaan dan menggunakan kekayaan demi kesejahteraan bersama, itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang telah kami dengarkan di malam hari ini. Biarlah Engkau memberkatinya sehingga kami sungguh-sungguh memahami dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami agar setiap orang yang mengumpulkan harta atau kekayaan dengan cara-cara yang Tuhan tidak inginkan, hidupnya akan mendapat celaka. Tuhan akan marah kepada orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan menindas orang lain, dengan memeras orang lain, dengan menyiksa orang lain. Dan Tuhan tidak inginkan cara-cara tersebut dilakukan oleh orang-orang percaya. Menjadi kaya adalah berkat dari Tuhan. Kami meyakini itu. Tapi juga Tuhan mengharapkan dalam kami memperoleh kekayaan itu, baiklah dengan sikap yang bersih, jujur, takut akan Tuhan, dan juga sikap yang penuh kasih kepada orang lain.
sehingga kekayaan yang kami dapatkan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain, terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami dalam mendapatkan kekayaan di dunia ini juga membukakan pintu hati kami untuk memikirkan kesejahteraan sesama kami dengan kepedulian, dengan berbagi, dan dengan cinta kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh kami mengerti dan sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Orang-orang yang kaya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang juga menggunakan kekayaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin.